Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya, Anggit Taksajati dengan topik pengantar kuliah. Berikut adalah capaian dari video singkat ini. Yang pertama, mahasiswa memahami silabus dan tata tertib kuliah. Kemudian, mahasiswa memahami besaran-besaran umum termodinamika seperti energi, kerja, dan juga 3 jenis sistem, yaitu sistem tertutup, terisolasi, dan terbuka. Berikut adalah luaran dari mata kuliah ini yang dicapai di akhir semester. Yang pertama, mahasiswa mampu menyusun persamaan raca energi untuk setiap operasi teknik kimia berbasis hukum termodinamika 1. 2. Mampu mengevaluasi efisiensi mesin panas dan pompa panas berbasis hukum termodinamika 2. Mampu mengaplikasikan hukum 1 dan 2 termodinamika pada sistem operasi teknik kimia. Mampu memilih persamaan keadaan untuk merepresentasikan kondisi fluida nyata. Capaian 1-4 tersebut diuji pada ujian modul ke-1. 5. Mampu mengklasifikasikan dan memilih persamaan terkait kesetimbangan fasa pada kondisi nyata. 6. Mampu memaparkan efek kalor pada proses pencampuran. Dan yang terakhir adalah mampu menghitung koordinat reaksi dan menentukan reaksi dominan pada rangkaian reaksi nyata. Berikut adalah keterkaitan mata kuliah termodinamika dengan mata kuliah lain di program studi sarjana teknik kimia. Dapat kita lihat di sini bahwa termodinamika merupakan salah satu mata kuliah fundamental yang masih akan terus digunakan pengembangannya dalam mata kuliah berikutnya di tingkat 3 maupun di tingkat 4. Sebagai contoh, mata kuliah terkait termodinamika dasar ini akan dilanjutkan dengan mata kuliah perpindahan panas terkait neraca energi maupun steam table, kemudian penerapan refrigerasi misalnya untuk sistem utilitas, baik itu dari sisi pembakaran, boiler, gasifikasi, turbin, motor diesel, dan sebagainya. Selain itu, materi terkait sistem multikomponen, misalnya sifat larutan ataupun kesetimbangan fasa uap cair dan kesetimbangan reaksi akan dilanjutkan dalam mata kuliah lainnya seperti pemisahan difusional, teknik reaksi kimia, dan juga untuk tugas akhir seperti penelitian ataupun rancang pabrik. Peraturan umum dari mata kuliah ini adalah tonton video pengantar sebelum sesi kelas dimulai, matikan mic selama materi kuliah diberikan, nyalakan mic saat ingin bertanya. Ujian meliputi UM1, UM2 yang bersifat open note atau open book. Sedangkan UAS umumnya bersifat opsional hanya untuk perbaikan indeks. Baik, kita mulai. Sebagai pendahuluan, kata termodinamika memiliki arti energi panas atau energi yang dihasilkan dari panas. Dalam perkembangannya, termodinamika berhubungan dengan transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, misalnya dari energi kinetik menjadi energi panas, menjadi energi listrik, dan sebagainya. Cabang ilmu yang berhubungan antara lain energi, kerja, dan panas, atau juga perpindahan momentum, perubahan energi dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain, kondisi kesetimbangan pada suatu sistem, misalnya kesetimbangan fasa, ataupun kesetimbangan reaksi kimia, dan termodinamika tidak fokus pada laju perubahan, namun lebih fokus pada driving force yang menyebabkan perubahan tersebut. Dalam perhitungannya, ada beberapa hukum utama dalam termodinamika ini. Hukum 1 menyatakan jumlah energi tetap walaupun bentuknya berubah atau tempatnya berpindah. Hukum ini juga dikenal dengan nama hukum kekekalan energi atau conservation law. Kemudian ada hukum 2 yang membatasi kebebasan perubahan bentuk energi. Misalnya, kerja dapat diubah seluruhnya menjadi panas, tetapi tidak mungkin seluruh panas dijadikan kerja. Selain dua hukum utama tersebut, perpindahan atau perubahan energi juga dibatasi oleh hukum 0, yakni panas hanya dapat berpindah dari benda dengan temperatur tinggi ke benda dengan temperatur rendah, tidak mungkin sebaliknya. Dan ada pula hukum ketiga yang menyatakan bahwa entropi bernilai 0 pada kondisi 0 Kelvin. Berikut adalah 3 definisi dari besaran-besaran utama yang digunakan dalam termodinamika ke-1. Ada yang kita kenal sebagai energi, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh sebuah benda untuk mengadakan perubahan, baik terhadap benda itu sendiri maupun benda lainnya. Panas merupakan salah satu bentuk energi yang sedang berpindah dari suatu benda ke benda lain, yang temperaturnya pasti lebih rendah.
Panas hanya dapat berpindah jika ada perbedaan temperatur atau kita kenal sebagai driving force-nya. Panas tidak dapat tersimpan dalam suatu benda dan bukan sifat yang dimiliki oleh benda tersebut. Kemudian, kerja adalah hasil dari gaya yang beraksi terhadap satu benda sepanjang satu lintasan tertentu. Kerja dinyatakan sebagai hasil perkalian antara gaya dan lintasan tersebut. Selanjutnya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan sistem dengan lingkungan. Karena seringkali kita akan menghitung berapa kerja sistem ataupun berapa kerja lingkungan, sehingga perlu dipahami apa perbedaannya. Sistem adalah jumlah atau materi energi yang dibatasi oleh permukaan tertutup. Batasnya dapat berubah bentuk ataupun ukuran. Apapun yang berada di luar sistem disebut sebagai lingkungan. Mari kita perhatikan 3 ilustrasi sederhana berikut. Yang pertama, untuk sistem tertutup atau closed system tidak ada massa yang bertukar, tetapi energi masih dapat bertukar. Kemudian yang kedua, sistem terisolasi. Dalam kasus ini, massa maupun energi sama sekali tidak dapat dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan. Dan yang ketiga adalah sistem terbuka atau open system. Dalam kasus ini, massa dan energi dapat berpindah melewati batas sistem atau boundary. Sekian video singkat ini, kita bahas lebih lanjut di sesi pertemuan di kuliah. Terima kasih.